Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para praktisi training, para trainer, para pemerhati dunia pelatihan, pembelajaran, dan pengembangan SDM? Kali ini saya menyapa Anda dan ingin sharing sesuatu yang tidak kalah pentingnya di dalam proses pelatihan, pembelajaran, dan pengembangan SDM. Apa itu? Mengenai desain pembelajaran atau disebut juga learning design. Ada hal-hal yang sangat penting untuk dipahami di dalam proses mendesain pembelajaran ini. Hal-hal tersebut perlu kita pahami dengan sebaik mungkin supaya proses learning design menghasilkan rancangan pembelajaran yang benar-benar efektif, benar-benar sesuai dengan kebutuhan, dan dapat menjawab kebutuhan peningkatan kompetensi yang sedang diperlukan oleh sumber daya manusia. Nah, sahabat sekalian, dalam proses perancangan pembelajaran, orang yang melakukannya biasanya disebut dengan learning designer. Dan kali ini saya akan membahas hal-hal apa saja sih yang penting dipahami oleh seorang learning designer supaya bisa menghasilkan proses atau bisa menghasilkan pembelajaran yang efektif rancangannya. Baik, kita akan mulai dengan yang pertama. Yang pertama adalah memahami tujuan pembelajaran. Nah, sahabat sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa pembelajaran, terutama pelatihan, tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Dan untuk supaya pelatihan atau pembelajaran itu efektif, maka kita perlu memahami apa tujuan dari pembelajaran itu. Perlu merumuskan terlebih dulu apa tujuan dari pembelajaran tersebut. Bagaimana caranya? Caranya kita bisa membaca hasil dari analisa kebutuhan pelatihan atau analisa kebutuhan pembelajaran. Ya, jadi misalnya dalam suatu hasil analisa kebutuhan pembelajaran diketahuilah SDM memerlukan kompetensi atau perlu meningkatkan kompetensi komunikasi. Nah, maka tujuan pembelajaran atau tujuan pelatihan tersebut adalah meningkatkan kemampuan komunikasi SDM. Ya, jadi sudah bisa kita formulasikan tujuan pembelajarannya, yaitu meningkatkan kompetensi atau meningkatkan kemampuan komunikasi dari SDM. Oke, dalam melakukan atau merumuskan proses tujuan pembelajaran ini, kita juga dapat menggunakan prinsip-prinsip SMART goal setting, ya. Apa saja itu? Specific, measurable, achievable, realistic, dan time bound. Pernyataan tujuan pembelajaran ini tentu saja harus spesifik, harus jelas, ya. Apa yang menjadi isunya, apa yang menjadi subjek dari tujuannya. Misalnya seperti tadi, meningkatkan kemampuan komunikasi. Kemudian yang kedua, harus ada ukurannya, harus measurable. Ini akan diukur dalam tingkat apa? Apakah hanya dalam tingkat pengetahuan, atau hanya sebagai pemahaman, atau justru kemampuan ini ukurannya adalah mampu menerapkan atau mampu mempraktekkan. Itu measurable, jadi ada ukurannya. Ukuran antara tahu dengan paham itu berbeda. Demikian juga dengan ukuran mampu mempraktekkan. Ya, ukurannya beda. Cara mengukurnya juga akan berbeda. Jadi kita harus tentukan sampai di level mana atau sampai di batasan mana tujuan pembelajaran ini akan dicapai. Lalu yang ketiga adalah achievable. Ya, ini bisa dicapai. Jadi tujuan tersebut bisa dicapai. Lalu yang keempat, realistis, dan yang terakhir adalah adanya time bound. Kapan tujuan pembelajaran itu harus dicapai, harus direalisasikan. Ya, jadi kita bisa menggunakan formula SMART goal setting untuk merumuskan tujuan pembelajaran ini. Sekali lagi, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membaca hasil analisa kebutuhan pembelajaran, atau kita sendiri bisa langsung terjun melakukan analisa kebutuhan pembelajaran tersebut
ya, membandingkan antara kondisi aktual dengan kondisi idealnya, antara kondisi yang saat ini ada dengan kondisi yang ingin dicapai. Di sana nanti akan ketemu gap kompetensi. Nah, gap kompetensi itulah tujuan pembelajaran. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah memahami sasaran pembelajaran. Jadi sahabat sekalian, mencapai tujuan pembelajaran itu tidak serta-merta atau tidak ujug-ujug gitu ya, tiba-tiba tercapai. Saya analogikan perjalanan dari Bandung menuju ke Jakarta. Kalau kita start dari Bandung dan tujuan kita adalah Jakarta, kita tidak cukup membayangkan, tidak cukup mengidentifikasi titik start di Bandung dan tujuan akhir ada di Jakarta. Tidak cukup demikian. Tetapi kalau kita bicara tentang rancangan perjalanan dari Bandung menuju Jakarta, kita harus tentukan juga titik-titik atau lokasi-lokasi di mana akan kita lalui. Misalnya dari Bandung ke Jakarta itu akan melalui kota Cimahi, melalui Purwakarta, melalui Cikampek, atau melalui Cianjur, melalui Bogor, melalui Cikampek, dan seterusnya. Nah, kita perlu mengidentifikasi poin-poin apa saja yang akan kita tempuh, atau lokasi-lokasi apa saja yang akan kita tempuh di dalam perjalanan dari Bandung ke Jakarta tersebut. Poin-poin inilah yang kita sebut sebagai sasaran. Jadi bisa dikatakan sasaran itu adalah step by step yang harus kita lalui dalam upaya kita untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya, jadi kalau misalnya mencapai tujuan pembelajaran komunikasi, itu sasarannya apa saja? Pertama, memahami atau memahami langkah-langkah berkomunikasi yang efektif. Berikutnya, memahami cara menggunakan bahasa tubuh misalnya. Berikutnya lagi memahami cara mengolah kata-kata dan seterusnya, hingga sampailah ketika semua lokasi atau semua titik itu berhasil kita tempuh, sampailah kita pada tujuan yang ingin kita mau, yaitu kompetensi komunikasi. Ya, jadi sasaran pembelajaran ini adalah penjabaran dari tujuan pembelajaran. Untuk memudahkan kita, membantu kita dalam merumuskan sasaran-sasaran pembelajaran ini, kita bisa menggunakan formula yang sudah ditetapkan atau yang sudah ditemukan oleh Benjamin Bloom, ya, learning domain. Terdiri dari aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Ya, ini juga biasanya disebut dengan taksonomi Bloom, karena dalam setiap domain atau dalam setiap ranah tadi, kognitif, afektif maupun psikomotor, itu ada kata-kata kuncinya, kata kerja yang menjadi keywordnya, ya, makanya disebut taksonomi. Nah, dalam ranah kognitif itu terdiri dari mengetahui, memahami, mampu mengaplikasikan, menganalisa, dan seterusnya. Dalam ranah afektif itu dimulai dari menerima, merespon, memaknai, begitu ya. Dan yang terakhir di ranah psikomotor itu ada meniru, kemudian memanipulasi, mengartikulasi, memanipulasi, dan kemudian juga mempresisi, ya. Nah, kita tentukan, ya, apa saja yang harus kita pelajari, yang harus dipelajari oleh para peserta itu di dalam konteks komunikasi. Misalnya dalam ranah kognitifnya, dia harus memahami apa, peserta itu harus paham apa, ya. Dalam ranah afektifnya, peserta harus bisa merespon apa. Dalam ranah psikomotornya, peserta harus bisa meniru atau memanipulasi aktivitas apa, gitu ya. Jadi itu kita rangkum, kita tentukan, kita identifikasi berbagai macam kemungkinan yang perlu dipelajari oleh para peserta, ya. Kita tulis saja dulu sebanyak-banyaknya, ya. Misalkan peserta perlu memahami konsep komunikasi, peserta perlu meniru cara komunikasi seorang orator misalnya, peserta perlu memaknai komunikasi itu adalah sebuah bukan hanya sebatas bicara saja, ya. Perlu memaknai bahwa komunikasi itu adalah cara manusia untuk bisa survive misalnya, begitu, ya. Nah,
Itu di 3 ranah kita identifikasi semua, kita kita buat saja dulu daftarnya sebanyak-banyaknya. Ya, jadi yang penting sasaran-sasaran pembelajarannya ini bisa kita identifikasi. Ya, kita identifikasi. Sama halnya seperti tadi kita mengidentifikasi lokasi-lokasi apa saja yang mungkin bisa kita lalui kalau kita melakukan perjalanan dari Bandung menuju ke Jakarta. Itu pemahaman mengenai sasaran pembelajaran. Jadi sekali lagi, Anda bisa memperdalam dengan cara mempelajari learning domain. Ya, praktisnya seperti itu. Mempelajari learning domain, mempelajari taksonomi Bloom yang sudah dirumuskan dan dikonsepkan oleh Benjamin Bloom. Ya, untuk supaya kita lebih kaya wawasannya mengenai pemahaman tentang sasaran pembelajaran. Yang ketiga, pemahaman yang harus dimiliki oleh seorang learning designer itu adalah memahami proses pemetaan sasaran. Nah, kalau tadi di langkah kedua, di sasaran pembelajaran itu kita sudah mengidentifikasi, kita sudah membuat sebanyak mungkin daftarnya. Kemampuan atau pemahaman yang ketiga ini akan membantu seorang learning designer dalam menentukan poin-poin apa saja yang sebenarnya harus dilalui secara berurutan. Ya, jadi misalnya kalau kita analogikan kembali dalam perjalanan dari Bandung ke Jakarta, itu dari Bandung kita menuju Cimahi, kita tidak mungkin akan melewati Bogor kalau kita ambil jalan tol. Ya, jadi kita tentukan titiknya itu dari Bandung ke Cimahi masuk ke Padalarang, dari Bandung ke Cimahi masuk gerbang tol, lalu terus ambil tol Cipularang, kemudian akan melewati Cikampek, Bekasi gitu ya, dan kemudian bukan Cikampek, tol Cikampek, maaf ya. Lalu kemudian melewati Cikarang, Karawang, Bekasi dan seterusnya, ya. Nah, itu akan kita lalui lokasi-lokasi itu kalau kita sudah tentukan jalurnya. Demikian juga kita tidak akan melewati lokasi-lokasi yang tadi kita sebutkan kalau kita memilih alternatif jalur puncak, gitu ya. Jadi kalau dari Cimahi diteruskan kepada Larang lalu ke Cianjur, maka kita akan ketemu jalur puncak dan ketemunya ke Bogor. But anyway, ya, 2 jalur itu tetap akan membawa kita ke Jakarta. Nah, dalam konteks pembelajaran, kita tetapkan, kita mau menyasar ranah mana? Ranah kognitif, ranah afektif, atau ranah psikomotor. Atau misalkan kita blend, bisa juga, ya, cuma nantinya akan memerlukan waktu yang lebih panjang, gitu ya. Jadi, misalnya peserta dibangun terlebih dulu kesadarannya, ya, tentang makna komunikasi. Baru setelah itu diberikan pemahaman tentang langkah-langkah berkomunikasi. Lalu setelah itu peserta belajar meniru, ya itu kan pace-nya akan panjang, ya latihan-latihannya juga akan banyak, ya. Tapi tidak masalah kalau memang itu benar-benar dibutuhkan oleh para pesertanya. Jadi atau sebaliknya mungkin kita mulai dari aspek psikomotornya dulu, nggak apa-apa. Yang penting peserta bisa meniru saja dulu. Setelah meniru nanti peserta akan belajar memahami, dan setelah belajar memahami peserta akan tahu maknanya komunikasi itu apa. Ya, bisa juga seperti itu. Nah, yang penting kita bisa mengurutkan titik startnya dari mana belajar ini, ya, dari membangun kesadarankah, dari membangun pemahamankah, atau dari menirukah. Startnya dari mana, lalu jalurnya kemana saja, sehingga nanti sasaran atau tujuan pembelajaran itu akan tercapai. Yang mampu berkomunikasi itu nantinya tercapai. Jadi di pemahaman tentang pemetaan sasaran ini sangat penting dipahami oleh seorang learning designer supaya dia bisa mengurutkan apa dulu yang harus dipelajari, dan apa yang dipelajari ini akan menjadi pondasi untuk pembelajaran berikutnya. Ya, itu mengenai pemetaan sasaran. Nah, yang keempat yang harus dipahami oleh seorang learning designer itu adalah metode pembelajaran. Ya, jadi kalau kita sudah bisa memetakan sasaran-sasaran pembelajarannya apa saja, kita sudah bisa mengurutkan apa yang harus dilalui oleh para peserta, kita akan bisa menentukan metodenya.
per sasaran itu, ya. Contoh begini. Di aspek kognitif itu ada sasaran belajar mengetahui, ya. Peserta itu mampu mengetahui. Kalau sasaran belajarnya mengetahui, maka cara atau metode belajarnya bagaimana? Apakah harus dengan role play, atau harus dengan membaca, atau harus dengan berdiskusi? Ya, kalau sasarannya mengetahui. Demikian juga kalau sasarannya mampu mempraktekkan. Kalau sasarannya nanti tertulis di dalam sasaran pembelajaran itu mampu mempraktekkan, apakah metodenya membaca, berdiskusi, atau simulasi dan role play? Ya, itu perlu dipahami oleh seorang learning designer. Nah, tentunya seorang learning designer juga perlu belajar metode-metode ini. Diskusi itu polanya bagaimana, step-stepnya seperti apa gitu, kemudian alurnya seperti apa gitu ya. Role play juga bagaimana, kemudian membaca dan menghafal itu yang efektif, alurnya dan prosesnya seperti apa. Seorang learning designer perlu memiliki pemahaman mengenai metode-metode ini. Ya, jadi nantinya bisa kita pakai, ya, bisa digunakan oleh seorang learning designer untuk menentukan bagaimana cara peserta belajar. Ya, termasuk juga dalam konteks apakah peserta perlu tatap muka atau tidak? Apakah ini bisa dipelajari secara sendiri atau harus didampingi oleh seorang instructor, oleh seorang fasilitator? Ya, ini juga perlu dipahami oleh seorang learning designer, ya. Jadi silakan kalau Anda berminat tertarik untuk mendalami learning design dan menjadi seorang learning designer, pelajari lebih dalam tentang metodologi-metodologi pembelajaran. Itu yang keempat. Yang kelima, selain metode pembelajaran, kita juga sebagai learning designer harus memahami metode evaluasi belajar. Ya, jadi ada metode pembelajaran, ada metode evaluasi belajar. Kenapa kita harus paham cara mengevaluasi proses belajar atau mengevaluasi pembelajaran? Karena kita ini kan pembelajaran ini berkaitan dengan tercapainya tujuan atau tidak, ya. Dari mana kita tahu bahwa tujuan itu sudah tercapai? Dari mana kita tahu bahwa peserta sudah berhasil mencapai titik-titik sasaran pembelajaran yang sudah kita tentukan? Bagaimana kita tahu peserta sudah paham? Bagaimana kita tahu peserta sudah bisa menerapkan? Ya, caranya adalah dengan mengevaluasi tentunya. Dan kita perlu melakukan evaluasinya itu sesuai dengan sasaran-sasarannya tadi. Kalau sasarannya mengetahui, maka evaluasinya nanti berupa misalnya tes pengetahuan. Kalau sasaran pembelajarannya memahami, maka evaluasinya nanti itu berupa studi kasus. Kalau sasaran pembelajarannya adalah mampu mempraktekkan, maka metode evaluasi belajarnya adalah observasi atau penilaian terhadap praktek. Ya, jadi metode evaluasi belajar juga penting dipahami, dikuasai oleh seorang learning designer. Jadi tidak akan meleset, ya, cara mengukurnya itu tidak akan meleset, ya, karena kita tahu metodenya, kita tahu toolsnya yang tepat untuk mengukur ketercapaian tujuan dan sasaran tersebut. Ya, tadi di bagian tujuan pembelajaran kita sudah sempat singgung, ya, bahwa yang namanya prinsip specific, measurable, ya, ada kata spesifik dan measurable. Nah, di kata measurable inilah evaluasi pembelajaran atau evaluasi belajar itu menjadi penting. Jadi seorang learning designer harus memahami metode evaluasi belajar. Dan yang keenam, yang terakhir adalah memahami cara penentuan durasi pembelajaran. Baik itu durasi untuk metode belajarnya maupun durasi untuk metode evaluasi belajarnya, ya. Durasi pembelajaran dan durasi evaluasi pembelajaran. Nah, sebetulnya ada cara-cara yang praktis, ya, yang bisa kita
gunakan, kita bisa tarik gitu ya sebagai panduan begitu untuk menentukan durasi pembelajaran itu berapa jam pembelajaran, berapa jam pelatihan gitu. Biasanya SDM, karyawan, pegawai masing-masing itu punya, sudah dihitung ya oleh bagian SDM, itu punya training hours per tahun ya. Jadi ada kewajiban yang harus kewajiban training ya, yang atau kewajiban belajar yang harus dilakukan, yang harus ditunaikan oleh setiap pegawai. Nah, berdasarkan kewajiban belajar inilah kita bisa menentukan durasi-durasi pembelajaran ya. Kemudian juga kita bisa melihat standar dari suatu jabatan, standar kompetensi jabatan. Berdasarkan standar kompetensi jabatan itu memerlukan pelatihan apa saja, dan di sana juga biasanya tertera berapa jam yang harus ditempuh pembelajarannya supaya kompetensi itu bisa tercapai. Nah, berdasarkan pada durasi pembelajaran terhadap kompetensi jabatan itu, kita bisa menetapkan ya, menjabarkan durasi-durasi pembelajarannya. Dan yang ketiga, yang terakhir, tentu saja kita bisa melakukan benchmark ya dengan program-program pembelajaran yang sudah ada ya, yang sejenis, ataupun program-program pembelajaran di tempat lain yang mirip ya karakteristiknya dengan pembelajaran yang kita desain. Nah, itulah 6 hal ya, ada 6 hal penting yang harus dipahami, dikuasai oleh seorang learning designer supaya bisa menghasilkan rancangan pembelajaran yang efektif. Apakah cukup sampai di situ? Nah, sahabat sekalian, sekarang eranya pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh. Katanya banyak sekali permasalahan, banyak sekali tantangan ya dalam pembelajaran online ini. Oleh karena itu, efektif saja tidak cukup, tetapi kita juga harus kreatif. Kita akan bahas mengenai kreatif ini ya, pembelajaran rancangan pembelajaran yang kreatif ini, atau faktor kreativitas dalam rancangan pembelajaran ini di dalam video yang lain. Jadi simak terus, nantikan terus video dari saya Muhammad Isman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.